Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita saat ini lagi coba buat BTS behind the scene-nya dari video kemarin ya, Sur? Video Pelabuhan Terakhir. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih proses produksinya dari mulai bikin lagu terus sampai ke produksi video klipnya ya, musik videonya ya, kita bakal kupas tuntas di sini. Kenapa sih konsep wedding gue itu temanya pelabuhan terakhir ya, karena salah satunya gue berharap istri gue ini bakal jadi pelabuhan terakhir gue di masa hidup gue. Amin. Ya itulah, intinya dia bakal jadi yang terakhir lah buat gue. Dimana gue sebelumnya pernah berlabuh di beberapa hati. Asik. Dan sosok istri gue yang sekarang kemarin gue ijab kabulin ini jadi pelabuhan terakhir, insya Allah sampai akhir hayat gue. Amin. Tapi selepas dari itu ya, Bang Saiful sendiri memang keren. Dia salah satu apa ya, menurut gue, lu orang yang punya konsep lah gitu ya. Karena biasanya orang wedding kan tuh ya gitu aja kan, jarang ada yang punya konsep dari awal. Pertama udah mau ngutarain tuh pengen bikin video klip, itu menurut gue satu konsep yang unik dari sebuah wedding sih gitu. Iya. Sampai lu bisa ceritain gimana lu pertama bikin lagu. Jadi jujur ini kayaknya gue termasuk orang yang apa ya, nekat lah, karena posisinya deadline juga waktu itu ya. Gue married di bulan Juni ya. Juni gue dapet lagu itu sekitar di bulan Mei-nya. Kebetulan teman kita dari Sound Session, Alia Yogi, dia ada lagu, gue denger, enak juga nih lagu. Terus akhirnya gue ada tambahan sedikit lirik, jadilah itu lagu gitu kan. Kemudian kita recording. Ya intinya sih lagu itu bakal jadi theme song di wedding gua gitu kan. Ini buat jadi apa, cerita gua lah ketika gua nanti gitu loh. Jadi kenang-kenangan gua berdua gitu. Jadi gua recording di tempatnya Om Eri Wahyudi. Itu salah satu apa ya, orang kawakan di dunia industri musik. Kalau nggak salah mantan di Aquarius kalau nggak salah ya. Mungkin Om Eri bisa diralat kalau saya salah. Jadi dia udah oke banget lah secara musik. Oke. Ya, dia juga nge-arrange musik arrangernya ya. Arranger musiknya dari Om Eri. Dari nol kan ya? Dari nol semua. Jadi ketika gue ketemu Om Eri, Om saya ini pengen punya lagu seperti ini. Ada nuansa orkestranya, ada etniknya, dan alhamdulillah dikemas dengan mulus sama Om Eri dan sesuai ekspektasi yang gue pengen. Dan keren banget Om Eri nge-arrange lagunya. Itu berapa lama bro? Itu kalau nggak salah dari recording itu hampir sebulan lah. Sebulan lah. Kayak dari nol kan ya? Dari nol, gila. Gue cuma, Om Eri itu kemarin terakhir itu minta, Mas coba datanya kirim ke saya. Saya kirim, gue kirim ke Om Eri, dan take vokal keren juga ya ini lagu ya. Kebetulan. Jadi enak. Pertama denger juga. Gue pertama denger kan masih kasar tuh kan ya? Masih kasar karena kami masih pakai gitar. Bahkan tuh ngasih gue recording yang pas lagi rekamannya doang itu loh. Pakai Iya. Itu aja tuh gue, asik juga lagunya juga. Kan baseline dari bikin video kan juga memang awalnya, apalagi video klip memang kita harus tahu kan lagunya, komposisinya gimana. Jadi itu yang jadi patokan, dan dari awal first impression pertama gue dengan musiknya aja udah mewah ya. Oke banget sih. Menurut gue oke banget. Dan mewakilin semua lah, dari etniknya, orkestranya, terus rocknya juga ada. Ya banyak. Ya keren sih lagunya, jadi dikemas jadi oke. Nggak kaku banget lah. Nggak alay. Memang banyak kendala ya. Jujur aja waktu itu kita udah planning untuk bikin video klip. Ya lagi-lagi terkendala sama kondisi pandemi yang sekarang. Iya. Sempat gagal
sempat batal berapa kali. Berapa kali kita bikin schedule, kalau nggak salah 2 kali ya kita batal bikin garap produksi video klipnya itu. Gara-gara konsep atur utama. Tadinya kita mau coba di Gunung Batu ya. Di Gunung Batu kan. Gunung Batu itu. Karena gini tuh, gue lihat Gunung Batu itu ekspektasinya, aduh keren banget nih kalau pakai drone kan, dibuatnya kanan kiri udah gunung. Wah, kayaknya gue dapat klimaksnya tuh kayaknya lebih dapat di Gunung Batu karena kondisi yang main pandemi ya. Ya akhirnya kita geser tempat, kita bikin plan 2-nya. Gunung Batu tutup ya? Tutup, karena waktu itu kita lagi PPKM, pas awal-awal PPKM. Sempet di Gunung Kapur juga kita jadi tempat, ternyata juga PPKM. Tutup juga. Dan terakhir, opsi terakhir adalah di Rawagede. Sebenarnya itu apa ya Zed ya? Nyolong-nyolong gitu, nyolong-nyolong. Sebenarnya itu tempat lagi ditutup, benar-benar ditutup karena gua kebetulan punya orang dalam. Karena pas juga kan, jadi kita udah ngejadwalin, udah booking dari 3 hari sebelumnya. Ternyata PPKM tuh pas kita lagi syuting. Jadi pas banget, tapi kan orangnya nggak bisa nge-cancel karena kita udah booking. Akhirnya dia membantu kita untuk bisa tetap masuk gitu. Lewat jalur ini ya. Jalur belakang. Jadi gua datang tuh malam kalau nggak salah ya. Biar gak datang warga. Terus mobilnya diumpetin gitu. Digeser dulu mas mobilnya mas. Mobilnya tim satgas nggak ada yang nonton. Jadi akhirnya diumpetin. Nah terus gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita kenapa kemarin beberapa kali kita cancel jadwal syuting ya sebenarnya talent utama juga ya, salah satu talent utama kita yang kebetulan berperan sebagai orang tua. Jadi, itu lu bisa ceritain lah masukin unsur orang tua, nenek-nenek sama kakek-kakek. Ya itu kan di scene video klip itu kan ada sosok kakek-kakek sama nenek lagi dagang sotomi ya kalau di video itu. Sebenarnya realitanya itu jadi istri gue ini punya orang tua angkat. Jadi dia itu kakek-kakek dan nenek itu sebenarnya jual serabi. Mungkin teman-teman bisa pernah tahu infonya ya, kayak kakek nenek-nenek yang jual serabi di daerah Cicadas, Jalan Wainah Herang situ lah. Jalan Wainah Herang situ. Jadi istri gue ini udah dianggap kayak anaknya sendiri. Gue sempet kesana sama bini gue ini kan, waktu itu masih pacaran lah. Dan gila itu, maksudnya dia tuh kayak sosialnya tuh bagus banget bini gue ini. Makanya dari situ gue keren nih anak, maksudnya dia sering datang ke rumahnya, sering bantu, ikut bantu dagang gitu kan. Gue tanya itu siapa lo gitu, itu ya orang tua angkat lah mas ya. Dan dari situ gue ini anak, di cewek sosialnya oke juga nih, gue bilang kan. Dia nggak kenal siapa sosok itu, cuma dia mungkin iba ngelihat kakek nenek masih orang umurnya udah sekitar hampir 60-70-an ya. Udah lumayan tua. Jadi kakek nenek itu jualan serabi dan kadang bini gue itu sering ikut bantuin. Jadi itu dibalik cerita kakek nenek itu sisi awal ya. Yang sebenarnya itu bikin jadi memori gue berdua. Karena ya kenapa gue pengen ambil sosok kakek nenek itu, gue pengen pernikahan gue sama istri gue ini ya gue tetap sama persis kayak kakek nenek itu berjuang sampai tua, dia mau berjuang berdua gitu loh, berjuang serabi dengan siapa ya. Ya intinya gue pengen ikut mengkopi kehidupannya dia lah, berjuang bersama sampai tua gitu kan, ikut bikin kalau dia mungkin jual serabi ya mungkin gue nanti di yang lain. Lo jadi pengusaha. Amin. Jadi sebenarnya pas kemarin tuh kita sebenarnya pengen pakai peran aslinya kayak kakek nenek itu. Pas kebetulan kita take shoot buat video klip, kita dapat kabar bahwa kakek itu sedang dioperasi katarak. Ya mudah-mudahan kakek dan nenek sehat-sehat terus, mudah-mudahan operasinya juga nggak ada kendala, dan kita berharap semua yang terbaik buat kakek biar dikasih keberkahan lah hidupnya. Amin. Alhasil ya kita pakai pemeran pengganti.
Jadi kita nyari susah. Jadi kita itu juga yang bikin pending ya. Jadi karena kita nyari talentnya kan susah tuh. Akhirnya kita mikir Bapak Kaisur ya, sempat gimana ya? Gimana? Karena kalau ngambil talent dari pedagang yang beneran berdagang asli, ada kemungkinan juga kan dia nggak bisa acting gitu atau dia mengganggu aktivitasnya juga kan, nggak enak juga. Akhirnya jadilah kakek bapaknya ini nih. Si Aki sama nenek, bokap-bokapnya si Suri, akhirnya gue minta tolong buat jadi pemeran pengganti kakek nenek itu. Jadi gue sempat kemarin pengen pikiran gimana ya ini kakek nenek itu apa kita ganti skenario lain gitu kan, cuma itu yang bikin menghambat ya. Karena kita coba nyari skenario lain kayak nggak dapet, memorinya dia gitu. Nggak dapet feel-nya. Nggak ada feel-nya. Nah, akhirnya kita pertahanin itu dengan konsep itu dan talentnya diganti. Banyak kejadian pas lagi syuting itu lagi syuting. Bokap gue itu kan emang orangnya konyol ya. Agak-agak konyol gitu lah gitu. Sebenarnya rambutnya hampir sama kayak gue gitu, agak kebiru-biruan gitu putih, abu-abu kebiruan. Emang itu ya, itu di peacock berarti itu. Iya. Jadi pas kayak gitu juga agak rubah juga supaya rambutnya nggak terlalu gaul. Nih kaki-kaki gaul nih bokap pede nih. Dia juga lagi syuting digangguin terus, gimana lu dia? Ini tadi kan ada scene, mungkin di teman-teman udah pernah ada yang lihat ya video klipnya. Itu ada scene di mana gua ngerangkul kakek untuk pindah ke tempat duduk kan dari dia scene pas lagi sakit. Pas gua lagi gendong itu, Aki ngomong, Ki kenapa Ki? Dialognya mungkin seperti itu ya. Ki kenapa Ki? Enggak. Aki pusing. Kenapa pusing? Nggak bisa mancing. Gila gue dari situ. Anjir gue berapa kali take ulang itu ketawa gue bilang. Gara-gara syuting itu gue nggak bisa ngerubah jadwal mancingnya bokap dia nih. Karena itu mancing dia. Tadi gue terima kasih banget ya Aki mau ngeluangin waktu gue buat bikin video ini. Aduh gue thank you banget ya. Dan itu di scene awal itu kita terik banget ya. Pas waktu itu matahari gila itu panas banget, makanya agak susah juga ngakalin di videonya karena emang gila itu panasnya terik banget. Tumben jam 8 tuh panasnya udah terik banget itu jam 8 pagi kita shoot ya. Emang lagi panas banget terus kebetulan juga kita nggak bawa filter kan. Bawa filter terus ya memang harus ada saat juga filter nggak ada. Akhirnya kita akalin pas lagi di post production aja. Di editing aja ya. Di editing. Terus kan lanjut ke scene di kedai ya. Di kedai ya. Udah ketemu. Kita ceritanya kan udah kita belum baru masih siapa ini gitu kan, masih tatap ini siapa ini gitu. Yang kedua scene-nya adalah di masjid. Nah, itu sebenarnya di video klip itu sebenarnya gue bener-bener sholat, bukan cuma sholat bohong, itu bener-bener sholat. Itu kalau nggak salah jam 1 ya, jam 1 itu pas sholat zuhur gue. Jadi itu pas di sini tuh bener-bener gue lagi sholat zuhur itu, bukan bohong-bohongan lagi sholat. Enggak, itu bener-bener lagi sholat zuhur. Jadi pas di jam 1. Di Masjid Nurul Iman, di Cilengsindah ya. Gue juga kemarin sempat minta izin sama ketua DKM-nya, alhamdulillah di ACC buat pakai tempat itu. Aman sih di situ, kita ambil beberapa take juga di situ tentang dia ketemu lebih dalam ya. Jadi lebih dalam Bang Saiful itu ketemunya di masjid itu. Di masjid itu. Karena jadi di awal ketemu kan belum terlalu kenal. Jadi kenapa sih gua mau ada scene di masjid? Jadi gini ceritanya ya. Sebenarnya cerita itu sebenarnya bukan di masjid ya. Sebenarnya ceritanya itu ketika gua dulu masih pacaran ya. Gua pengen ngetes dia. Gue emang kalau pacaran sama dia tiap malam minggu tuh gua jarang pacaran gitu, jarang malam mingguan lah kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Gue dulu kalau malam minggu jarang malam mingguan gitu kan. Gue coba tanpa sepengetahuan dia, karena kondisi gue kalau malam minggu itu kan ya gue jaga warung ya. Malam minggu itu pas rame-ramenya warung gue, sayang kalau gue tinggalin. Jadi gue tanpa sepengetahuan gue main ke kosannya dia nih ceritanya nih, kosan bini gue nih. Sampai kosannya dia tanpa sepengetahuan dia, gue ada dengar suara orang lagi baca Quran gitu kan. Gue denger di pintu sebelah kok suaranya makin jauh, sebelahnya lagi kok makin jauh ya di pintu dia ini suaranya lebih kenceng. Ini yang baca Quran. Pas gua ketok-ketok assalamualaikum, dia buka masih pakai mukena, masih pakai megang mushafnya dia.
Dari situ gua, lu yang bakal jadi jodoh gua. Pas gua ngeliat dia lagi baca Quran malam minggu, gila, malam minggu cewek gadis baca Quran di kosan. Yang lainnya mungkin ada beberapa sebagian temen kita yang malam minggu di kafe, di mall gitu. Dia baca Quran di kosan. Itu jadi nilai plus buat gua. Jadi lu yang bakal jadi jodoh gua. Dalam hati gua waktu itu pas gua ketemu dia lagi pakai itu, ya gua langsung menetapkan kalau lu bakal jadi jodoh gua gitu. Itu yang mendasari lu untuk memasukkan Scene di masjid. Betul. Bahwa ada elemen religius yang karena gua jujur, karena ini kan istri yang bakal jadi nemenin hidup gua selamanya ya. Jadi gua pengen ya akhlaknya bener gitu loh. Dan dia yang selama ini yang gua cari ternyata. Walaupun lu ya walaupun aku nggak bagus amat. Ya beruntung lagi gue ya. Tapi ya itu ya, mendasari scene di masjid itu ada unsur religius yang lo mau ambil. Yang gua ambil dari pengalaman itu, betul. Oke, sip, yang di masjid tuh oke. Itu kita di sini tuh lagi udah ceritanya kenal ya. Gua ceritanya di sini tuh minta nomor handphone. Minta nomor handphone buat ngajak ngedate lah, ketemuan. Betul. Kita pindah ke scene di Sarbum. Sarbum, betul, di kedai. Nah, di sini Sarbum juga kan banyak tuh, ada dia Bang Ipul ketemuan, terus beberapa ngobrol juga, saling ini, akhirnya nanti dia lebih dekat. Misnya juga akhirnya ikut berperan juga di dalam kedai juga, bantuin bikin, belajarin bikin kopi, ngeracik minuman gitu kan. Ya, unsur ini mau dimasukin juga karena kan memang kehidupan sehari-hari gua kayak gitu. Sehari gua betul. Makanya dimasukkan di sini ini. Dan di situ mungkin sini tuh gua ceritanya lagi emang kerjaan gua. Kadang suka bikin gambar-gambar aneh lah, gambar-gambar bangunan, gambar-gambar klien, desain lebih ke desain interior. Ya gue pengen ambil itu karena emang kehidupan sehari-hari gue seperti itu. Jadi kita input di situ. Jadi emang real kehidupan sehari gue emang seperti itu ya, di warung gambar ya gitu. Sebenarnya pas di sini pas gue ngelus kepalanya dia itu kacamata dia jatuh. Kalau udah bagus, jadi stock shoot yang lain tuh pas terakhir lihat, wah ini kurang bagus. Yang bagus ini pas kacamatanya turun ke dodor. Makanya buru-buru di-cut pas mau turun gitu. Dan habis itu juga memang kita kan punya waktu sedikit ya. Betul. Mepet banget. Satu hari itu kita potong berapa kali syuting sampai harus kita melakukan perjalanan ke Rawagede. Rawagede, makanya itu butuh waktu juga kan. Lumayan jauh. Dan kita masih bimbang karena kita nggak tahu di Rawagede itu apakah ada gunung. Yang bisa buat sebenarnya puncaknya itu kita temukan di saat hari tahu. Jadi kita gambling aja nyampe Rawagede itu dapat apalah terserah lah, yang penting. Makanya adalah kejadian kita mampir dulu ke Gunung Kapur ya. Oh, Gunung Kapur ya, kita mampir ke Gunung Kapur juga di Kelapa Nunggal. Cobain ke sana karena kan ada bukit-bukit yang lumayan bagus lah view-nya gitu kan. Ternyata sampai sana juga ditutup. Karena pas awal-awal PPKM bener. Gak bisa masuk, kita udah sampai sono, kita balik lagi udah akhirnya. Ya udah, plan terakhir ya udah kita ke Rawagede. Fokus di sana buat shoot tanggal 10-nya ya. Sampai sana juga udah malam ya Bang ya. Sampai sana kita jam berapa ya? Jam 8 lah, kita kena macet kan di jalan tuh. Jam 8 malam ya. Terus jam 8 malam kita sampai sana udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita istirahat. Kita istirahat, dan kebetulan sampai udah siapin nih makanan. Jadi pas udah capek-capeknya kita langsung tinggal ini lah, makan lah. Terus karena pagi-pagi banget itu kita udah mulai syuting buat produksi lagi gitu kan. Paginya kita syuting lanjut jam berapa itu ya? Jam 7 apa jam 8 ya? Jam 7 lah ya. Jam 7 kita mulai shoot awal di danau ya. Lagi-lagi cuy. Sinar matahari terlalu. Wow, iya. Gua biasanya kalau ke sana itu pagi itu bagus, artinya kabutnya itu di danau itu benar keluar. Nah, kenapa? Ya gua nggak tahu ya, mungkin pas kemarin itu kita ke ini juga ya, karena pas mungkin musimnya juga lagi pas trik-triknya. Jadi jam 7 itu benar-benar udah terik banget di sana. Embunnya itu nggak keluar, jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita ambil yang ada aja dah shootnya gitu. Take shoot untuk pengambilan di scene terakhirnya di mana? Scene terakhir, pas gue udah jalan berdua udah cerita itu gue udah married, udah tinggal bahagianya aja itu.
Itu kita shoot di situ di Rawagede semua. Ya aktivitas seperti itu. Terus juga ada pengambilan drone juga ya. Drone. Bang Rahmat. Bang Rahmat. Pakai drone yang apik itu. Dan di situ ada kejadian lucu juga. Gila itu. Jadi kejadian lucunya ada scene di mana Bang Saiful sama Misna itu tiduran. Terus kita zoom out pakai drone. Gitu. Pakai drone-nya, kita jauhin. Nah itu kan udah tiduran dia kan nggak bisa lihat kemana-mana, kita stay. Itu kita kerjain tuh. Jadi pas itu panas banget loh itu. Itu panas banget. Gila gua kayak ikan teri gua dijemur. udah kita angkat kan. Sudut padahal udah selesai. Nah kita udah selesai, kita diam-diam cabut. Udah cabut. Udah belum gua nyampe aja ini kok lama amat ya. Baru kita teriakin. Woi. Pas dia nengok pada berdua. Udah gak ada. Wah, anjir, Misna ngamuk gitu. Ngamuk deh, sampai nangis deh itu. Oh, dikerjain itu video apa tuh, aku syuting. Dia jujur dia pengalaman pertama dia syuting, baru ini dia syuting. Ya ini tuh mampus dah. Terus kita lanjut ya. Dan lanjut, itu kita dapat gunung, bukan gunung ya, sebenarnya itu bukit ya. Itu dapatnya itu paginya. Ini si Surya ini, Bang, kayaknya bagus itu di bukit itu kita shoot buat di klimaksnya itu. Aduh, gue gimana ya, gue belum pernah ke situ kan. Akhirnya gue coba izin ke warga situ. Gue tanya, kamsi situ lah, ibaratnya bisa nggak naik ke sana? Oh bisa mas. Ya akhirnya kita dibantu sama anak-anak situ buat nyampe sana, kita di guide sampai puncak lah ibaratnya. Terus ya, kenapa di video ini ada kegiatan, ada scene Bang Saiful sama Misna itu naik ke gunung. Naik ke bukit ya atau ya itu saat sebuah implementasi juga filosofi bahwa perjalanan pernikahan itu kan seperti naik gunung betul, berat, sulit. Nah sampai makanya pas ketika sampai di atas itu kan itu apa ya klimaks dari video itu sebenarnya itu. Jadi kita teman-teman ngelihat dari video itu klimaksnya itu pas udah sampai puncak itu gitu. Sampai puncak dan di situ ada klimaks, makanya kita cut langsung ke scene akad ya. Iya betul. Langsung ke scene akad supaya klimaksnya adalah sebuah pernikahan gitu. Betul. Perjalanan kisah cintanya Saiful sama Misna gitu. Iya. Jadi pernikahan. Jadi sebenarnya salah satu juga kenapa gue ambil scene di atas gunung, kebetulan gue ini hobi naik gunung juga kan. Ya, gue sering sebutin lah. Gue hobi naik gunung juga, kebetulan kayaknya gue harus ada masukin unsur-unsur gue naik gunung gitu kan, buat nunjukin juga kan. Ya memang, tapi banyak juga di situ lucu. Ada nyokapnya Bang Saiful juga yang ikut. Iya benar, nyokap gue itu apa naik ke atas puncak deh. Buatnya. Nyokap gue itu emang apa ya? Nenek. Treknya bukan trek jalan. Iya. Emang trek. Ya mungkin di kampung dia biasa naik gunung deh. Mantap sih. Ya adalah nyokap gue ikut temenin gue sampai puncak kemarin pas produksi video ini. Kirain ada Bang Toke juga kan, Rahmat yang shoot. Dan sebenarnya si Ulung juga pengen ikut kan kemarin. Pas baru di awal perjalanan dipanggil sama Akamsi sana, Mas, tolong mobilnya mas pindahin dulu mas biar gak kelihatan sama warga. Diumpetin lagi akhirnya si Ulung balik buat pindahin mobil kita kan. Kita tetap jalan karena waktu juga nggak bisa nunggu kan? Karena ketakutnya kalau makin siang trek matahari makin parah gitu, produksi juga makin nggak ketolong nantinya kan. Oke, kita lanjutin ya, kita nyampe puncak itu sekitar jam 10 apa jam 11 ya sih? Jam 11 ya. Jam 11 siang. Jadi lumayan trek juga di atas itu. Dan gue rasa itu satu destinasi bukit di Rawagede ya. Iya. Mudah-mudahan dengan ngelihat video ini orang jadi salah satu destinasi nanti itu ya, bisa ke camp di atas itu. Camp di atas itu seru itu. Dan gue rasa kalau malam tuh keren. Dan sayangnya kita tadinya kan mau cari sunrise ya, dan nggak dapet karena kita nggak tahu tempatnya. Gue rasa di situ sunrise-nya dapet. Kalau teman-teman mau datang ke Rawagede,
ngecamp di situ sunrise-nya dapat banget kayaknya itu. Dapat sunrise. Bagus itu view-nya. Kayaknya kita nggak dapet ya. Iya. Karena kita baru tahu paginya, ternyata ada bukit di situ. Gue juga baru enggak. Jadi memang kita nyari bukit, oh ternyata bukitnya di situ bisa pas banget. Pas banget dan kebetulan ngerucut gitu kan. Jadi pas drone ngambil circle itu jadi kelihatan banget hidup bukitnya itu kan. Mantep itu, Bang Toke emang yang lain ngumpetnya di gubuk. Mungkin tuh gak ada yang tahu ya kalau dia ngumpetnya ada gubuk kecil di situ. Kru semua pada di situ, yang pilot drone juga di situ semua. Tapi ya asik, dapat juga, mantep. View-nya juga dapat ya. View-nya dapat. Alhamdulillah. Kita agak pesimis kemarin karena waduh gunung Batu nggak bisa. Gunung Batu nggak bisa kita karena karena kan sebenarnya kita kenapa harus tetap ke ada gunung itu karena klimaksnya itu di situ gitu kan. Kita nggak mau ngambil ada scene yang lain karena klimaksnya itu di situ emang gitu. Makanya ada di gunung. Di gunung perjuangan menaik gunung itu. Perjalanan pernikahan. Nah, betul. Kenapa ya akhirnya mau nggak mau kita harus nyari di Rawagede itu, jadi alhamdulillah pas pagi itu kelihatan ada bukit yang bisa kita pakai buat shoot. Dan terus ada scene awan sih itu lo pakai time lapse ya, itu pas kebetulan siang juga itu yang ambil time lapse ya. Gue kan ngeliat mau time lapse juga, cuman di pagi sampai jam 10 itu nggak ada awan cuy. Nggak ada awan ya. Jadi bener-bener matahari tadi dan nggak ada awan. Nggak ada awan kan percuma. Nggak kelihatan lah gitu. Pengen diakalin banget. Pengen dibikin kayak After Effects matahari kan nggak lucu. Tapi akhirnya jam 11 kita naik, kita istirahat break setelah syuting gitu ya. Drone-nya udah selesai, kita mau turun, oh ternyata awannya muncul tuh. Akhirnya kita bikin time lapse sedikit yang buat lumayan lah, ada launching transisi buat ke stock shoot yang lain-lain, scene yang lain dapat yang cukup lumayan bagus walaupun ya nggak terlalu ini banget tapi udah oke. Lumayan lah buat nambahin stock shoot. Oke, kita turun ya? Iya, akhirnya kita turun dari sana udah kita shoot buat dari puncaknya udah kita turun dan nyampe scene terakhir itu yang di depan villa kita itu ya. Duduk di hammock itu. Di hammock betul. Sebenarnya kemarin nggak ada pikiran buat di hammock ya, kemarin sebenarnya kita duduk di bangku. Skenario awalnya sebenarnya di bangku karena di hammock kayak lucu ya. Itu ide itu mungkin si Ulung yang ngasih ide. Coba kayaknya di handbook lebih lucu deh kata si Ulung. Lebih alami deh kata dia. Kita pakai deh. Oke sih. Dan terus ambil scene Krisna juga nyanyi ya. Nyanyi betul. Sebenarnya itu adalah suara dari Andin. Jadi suara yang cewek itu sebenarnya suara Andin Naf ya. Julia yang juga anaknya Om Mary. Jadi teman-teman kalau masih penasaran itu siapa sih yang ngisi suara cewek, bukan Semisna, sebenarnya itu suara Andin. Dan itu menjadi scene terakhir yang kita ambil. Sebagai konklusi dari semua cerita, akhirnya Misna duduk berada di samping Bang Saiful di hammock itu ya. Hammock itu dan menjadikan kepalanya menandakan bahwa ya itu adalah satu pertanda sandaran atau pelabuhan. Pelabuhannya itu ending dari scene terakhir gitu. Ya begitulah. Ya gitulah sedikit cerita di balik layar perjuangan kita bikin video pelabuhan terakhir itu. Aku juga tapi Misna kan karena dia dia baru pertama kali ikut syuting ini baru pertama kali, jadi ya malu lah kalau di acting itu dia agak kurang natural ya, malum karena dia baru masih awal tapi seru. Ada ceritanya jadi ya kan. Dan di sini kesempatan ini juga gue ngucapin terima kasih khususnya buat ini nih jagoan gue di satu hal ini, dia sutradaranya, direkturnya dari mulai gua photoshoot kan, bikin foto prewedding, terus akad dia bikin live streaming, terus sampai ke dia sutradara sendiri. Jadi gua punya ide pengen ini dia yang nerjemahin di skenario-nya itu. Jadi kita tampung aja kan, saya tampung waktu mau apa, terus gua dibantu sama Deka juga. Deka yang DOP dari fotografi, dia yang ngatur bagaimana pengambilan gambarnya. Deka Cool Production makin top lah jobnya si Deka Cool.
Full haji. Harusnya dia ada di sini. Harusnya ada di sini. Kali bapak itu ada. Bapak itu lagi banyak job-jobnya sekarang, jadi agak susah buat kita ikut di sini. Gitu. Bukannya banyak terima kasih juga sama yang lain, ada Ulung. Ada Ulung juga. BTS-nya, yang desain video shoot-shootnya. Kita pulang juga dengan selamat, alhamdulillah. Dan ada kejadian ya, ada kejadian juga ya. Pas kita balik itu ada kejadian gimana ban gua itu bocor, Bon. Jadi di tengah perjalanan tuh masih di atas gunung itu ban gua bocor. Aduh, udah sampai dongkrak gua gak bisa, sampai 2 dongkrak gak bisa. Yang lucu, kita tahu-tahu bapaknya bercanda. Bercanda, oh ceria ya kan. Pas udah selesai dongkrak lagi, tahu-tahu bannya Jatuh. patah, pengok, langsung pada gitu. Langsung diem. Pas lihat buset dongkraknya patah, nggak ada dongkrak gimana? Ya akhirnya Dekakul pahlawannya, dia nyoba nyari si Arif buat pinjam ke sebelah. Ada apa warga yang punya dongkrak, kita pinjam buat ngakalin buat gue yang bocor. Dan akhirnya berhasil. Dan juga Kang Koke juga itu berjasa banget buat narik dongkrak itu. Tadi kita udah pegel semua, udah capek, ada Kang Koke kan yang bantu buat dongkrak. Walaupun sebenarnya dia ini istrinya lagi hamil pas kita syuting itu, lagi hamil 3 bulan apa bulan ya, dia juga lagi honeymoon. Kita gangguin buat produksi ini. Thank you banget ya Kang Rahmat. Ya gitu lah, pokoknya sekitar pembuatan video klip dari pelabuhan terakhirnya Saiful dan Wisna. Semoga bisa jadi hiburan juga, lagunya yang enak bisa dinikmatin juga bisa jadi inspirasi teman-teman yang mau wedding. Nggak harus selalu melulu pre-wedding dengan cara yang klasik lah. Di video klip, di film apa-apa. Jadi satu nilai plus yang bisa lo tonton juga nanti sampai lo punya anak cucu. Amin. Ya, jadi bisa jadi dokumentasi lo nanti sampai lo punya anak cucu nanti. Gitu. Oke. Ada yang menambahkan Bang? Ya di kesempatan ini juga gua awalnya kan ini sebenarnya video ini bakal gua tayangin perdana di acara seremoni wedding gua kan, wedding pelabuhan terakhir. Yaitu awalnya itu sebenarnya gua punya planning kan, gua married bulan Juni, dan itu sebenarnya di akhir Juli atau di awal Agustus gua mau bikin acara di tempat gua kan, karena gua juga kan banyak teman-teman gua, masa iya gua nggak bisa ikut ngasih kebahagiaan sama teman-teman gua gitu kan. Ternyata kondisinya malah PPKM, dan akhirnya kita putuskan berdua bahwa untuk tidak mengadakan acara demi kemaslahatan, demi kesehatan kita semua. Mudah-mudahan ini jadi ada hikmahnya lah buat kita berdua gitu loh, kenapa ada kondisi seperti ini. Mudah-mudahan itu nggak mengurangi sakralnya pernikahan gua. Oke, gitu aja Bang. Oke, gitu aja deh. Gitu aja, thank you yang udah bantuin semua ya. Thank you banget buat semua yang udah ikut bantu mulai bikin lagu, proses produksi video, dan sampai saat ini gua dari lubuk hati gue yang paling dalam gua mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Juga silakan bisa dinikmati lagunya di platform digital. Kita udah daftarin di Juk, Apple Music, Spotify dan lain-lain. Semua ada ya. Ada. Oh gitu aja. Amin. Thank you very much. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next project selanjutnya. Bye.